Keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Topik 2, koneksi antar materi, prinsip pengajaran dan asesmen, disusun oleh Zuhrotul Awaliyah. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan aktivitas untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, memantau perkembangan peserta didik, serta memperoleh alat bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa saja jenis asesmen? Jenis asesmen terbagi menjadi 3, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jenis asesmen yang pertama yaitu asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari peserta didik sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Asesmen awal terbagi menjadi 2, dalam segi aspek kognitif dan aspek non-kognitif. Lalu jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran serta dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan guru. Apa saja teknik dalam membuat asesmen? Dalam membuat asesmen, terdapat teknik asesmen dan instrumen asesmen. Teknik asesmen terbagi menjadi 7, yaitu observasi, kinerja, proyek, tes lisan, tes tertulis, penugasan, serta portofolio. Sementara instrumen asesmen terbagi menjadi 4, yaitu rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Apa keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik? Keterkaitan asesmen yaitu kebutuhan belajar, perkembangan belajar peserta didik, dan kesimpulan. Keterkaitan asesmen berdasarkan kebutuhan belajar. Asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Dengan melaksanakan asesmen, guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik saat belajar. Informasi ini dapat digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Keterkaitan asesmen selanjutnya yaitu perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik yaitu asesmen dapat digunakan untuk memantau perkembangan hasil belajar peserta didik. Dengan melakukan asesmen secara berkala, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran jika diperlukan. Keterkaitan asesmen yang terakhir yaitu kesimpulan. Merupakan bagian dari inti pembelajaran. Asesmen yang dilakukan dengan tepat dan terencana dapat membantu guru memahami peserta didik, memberikan pembelajaran yang sesuai, dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Thank you for watching.